Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amna Hadijah Saragi. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan dari kampus Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran dengan NPM 2401020047. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsin Al-Quran dengan dosen pembimbing Buya Agus Salim Marpaung. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengajak penonton untuk mengetahui adab membaca dan menghafal Al-Quran. Apa saja sih adab itu? Yang pertama, ada adab sebelum menuntut ilmu. Adab sebelum menuntut ilmu ialah jaga kebersihan diri, jaga kebersihan fisik, jaga kebersihan tubuh. Setelah itu ada memanfaatkan masa muda untuk belajar, untuk berkembang, untuk berkreativitas, untuk berkreasi. Setelah itu jangan sombong jika diberi kelebihan seperti hafalan yang kuat, kecerdasan, dan suara yang merdu. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dibanggakan. Jadi, bersikaplah rendah hati dan syukurilah kelebihan itu. Setelah itu, yang kedua ada adab terhadap guru. Adab terhadap guru ini lebih ke memuliakan guru, tidak mencelanya, tidak meremehkannya, tidak menggibahinya di belakang. Setelah itu tidak mendahului guru saat berjalan bersama. Dan jauhilah guru jika ia sedang berbincang kepada seseorang dengan perkara khusus dan perkara pribadi. Setelah itu tidak meremehkan guru walaupun kita sudah pintar. Kadang kan diri ini merasa kalau sudah pintar, tetapi sepintar-pintarnya kamu tetap memerlukan guru. Setelah itu, guru tetaplah guru, walaupun ia masih muda, walaupun ia terpaut 1 atau 2 tahun di atas kita. Jadi hormatilah guru, jangan meremehkannya sama sekali karena umurnya itu. Setelah itu ada adab belajar. Adab belajar ini lebih ke rapi, suci badan. Setelah itu bersih pakaiannya rapi. Setelah itu jika badan kita bau, segeralah pakai parfum atau wangi-wangian supaya kita menjadi tenang, aman, dan nyaman saat belajar. Setelah itu tidak terlambat dan dalam mengikuti pelajaran. Jadi kita itu harus disiplin. Tidak boleh terlambat karena waktu adalah uang. Setelah itu duduk dengan sopan, duduk dengan tenang, duduk dengan nyaman saat guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Lembutkan suara jika kita ingin bertanya kepada guru. Lembutkan suara, sopan santunlah terhadap guru jika kita ingin bertanya atau berbincang kepada guru. Setelah itu, menghadap ke guru dan menyimak serta menyalin materi yang telah diberikan oleh guru. Jangan ribut, jangan bising, dan jangan petakilan saat guru sedang menjelaskan materi-materi pelajaran. Dan mengulang-ulanglah pelajaran itu bersama teman-teman agar sesama paham, agar kita paham apa maksud guru itu. Jadi ada yang nggak paham, kita bisa minta tolong kepada teman kita untuk menjelaskannya ulang. Setelah itu ada adab sesama teman. Bersikaplah sopan, tawadu, jujur, dan adil kepada teman. Setelah itu bergaullah dengan akhlak yang lurus dan dengan pikiran yang soleh. Setelah itu bertemu teman dengan wajah yang ceria, yang semangat, dan tidak
ada ini ya, wajah-wajah yang seperti menahan amarah, seperti tidak suka. Setelah itu tidak bersikap tinggi hati. Setelah itu berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang mengajak kita ke jalan yang benar. Jadi pergaulan ini kan sekarang tuh pergaulan bebas. Pergaulannya sana sini asal-asalan. Jangan ya teman-teman, kita harus pandai memilih pergaulan yang sehat, pergaulan orang-orang yang soleh, pergaulan orang-orang yang bisa menuntun kita untuk lebih baik. Setelah itu adab terhadap Al-Quran. Yang pertama, banyaklah membaca Al-Quran, apalagi di bulan-bulan suci Ramadan seperti hari ini. Hari ini kan bulan Zulhijjah ya, bertepatan dengan puasa Arafah. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran, karena satu huruf Al-Quran, satu huruf Al-Quran sama dengan 10 kebaikan. Setelah itu dianjurkan berwudu sebelum membaca Al-Quran. Setelah itu membaca Al-Quran di tempat yang suci, bersih, seperti di masjid. Setelah itu duduk menghadap kiblat, penuh kehusyukan, tenang, dan sopan. Setelah itu bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Setelah itu berta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran jangan asal-asalan ya teman-teman, diperhatikan. Ini kadang banyak orang-orang yang tidak memperhatikan cara membaca Al-Quran, asal-asalan. Apalagi kalau ada wakaf atau ibtidak ya, mereka cara membacanya itu asal-asalan, tidak memakai ta'awudz, tidak memakai bismillah, langsung saja. Setelah itu dianjurkan menangis ketika membaca Al-Quran. Setelah itu bersujud ketika membaca surah Sajadah. Setelah itu dianjurkan dan disunahkan untuk memperindah dan memerdukan suara saat membaca Al-Quran. Setelah itu yang terakhir, manfaat membaca Al-Quran. Yang pertama, akan dicatat satu hurufnya satu kebaikan dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Setelah itu, saat kita membaca Al-Quran, manfaatnya itu kita itu dikelilingi oleh para malaikat dan mendapat ketenangan, dijauhkan dari berbagai macam kesulitan. Setelah itu kita akan mendapatkan nikmatnya membaca Al-Quran itu. Setelah itu hati menjadi nyaman, hati menjadi tenang, hati menjadi haru, hati menjadi bersih. Setelah itu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu mendapatkan rahmat Allah. Setelah itu menaikkan puncak kebahagiaan di surga. Setelah itu saat kita membaca dalam rumah, hawa rumah itu menjadi positif, hawa rumah itu menjadi hangat, hawa rumah itu menjadi nyaman. Dah, sekian itu saja. Jika penjelasan saya ini kurang dipahami, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Saya akhiri, jika ada salah perkataan, perbuatan, atau apapun itu yang menyinggung hati penonton, saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.